Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam video karakter kita, yang mana akan kita bahas adalah berada di lingkup dunia maya yang menunjukkan kepada kita suatu video yang viral. Ada seorang anak yang kira-kira berada di Cina. Usianya sekitar usia anak-anak sekolah dasar kelas 1 atau kelas 2. Dia mengikuti perlombaan ice skating, yang mana kita ketahui ice skating sendiri lapangannya itu bulat, ya, lingkaran. Ketika waktu menunjukkan sudah dimulai, semua peserta ini melangkahkan kakinya dengan semangat, dengan mantap. Begitu juga dengan si anak satu ini. Ketika melangkahkan kaki sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ke langkah keberapa, dia terjatuh. Bukannya dia terpuruk, bukannya dia menangis, bukannya dia lama-lama terhadap kejatuhan yang terjadi kepadanya. Dia bangkit, dia menegakkan badan, dan dia mulai lagi kegiatan perlombaannya. Dia langkahkan kaki dengan mantap, dia terus dengan konsisten hingga akhirnya dia melewati lawan yang ada di posisi keempat. Dia lewati lawan yang ada di posisi ketiga, dia lewati lawan hingga dia berada di posisi kedua. Karena jarak yang jauh antara posisi pertama dan posisi kedua, dia membutuhkan waktu yang lumayan lama hingga di lap terakhir dia berada di sebelah lawannya yang ada di posisi pertama, hingga akhirnya dia berhasil menjadi juara. Kira-kira apa yang dimiliki oleh anak ini sehingga dia yang awalnya tertinggal ketika jatuh sejauh setengah lapangannya, ya, tapi dia hingga berhasil menjuarai ice skating ini. Yang pertama, si anak ini ketika terjatuh, dia memang tidak memikirkan orang lain. Yang ketika dia terjatuh, dia kembali bangkit. Dia menegakkan posisi badan dan siap untuk melanjutkan. Dari sini kita paham bahwa ketika kita itu melakukan kesalahan dalam melakukan suatu kegiatan, kita juga mungkin pernah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Iya, itu adalah lagu, ya, lirik lagu yang mungkin diambil dari kenyataan di kehidupan kita. Tapi usahakan kita tidak mengikuti lagu itu karena lagunya tidak bisa bangkit. Sedangkan yang ada di dalam video itu menunjukkan ketika jatuh, ya, yang dilakukan adalah setidaknya bangkit dulu. Duduk, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya kita duduk dulu aja, ambil nafas. Begitu halnya dengan si anak ini, ketika dia terjatuh, dia menegakkan badan. Ketika dia menegakkan badan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah membuat suatu tujuan yang bisa dia lihat. Ketika dia sudah berdiri, dia melangkahkan kaki, si anak ini melihat lawannya yang ada di posisi keempat, karena dia berada di posisi kelima, posisi terakhir. Ketika dia melihat posisi keempat, harapan itu adalah harapan yang sesuai dengan logika, sesuai dengan rasa. Oh, saya bisa untuk melewati lawan saya yang ada di posisi keempat, karena itu tidak terlalu jauh. Ketika itu sudah dimiliki, adanya harapan yang sesuai dengan logika dan rasa, maka tubuh ini itu akan bergerak secara otomatis. Ditunjukkan oleh video itu kan, ketika anak itu sudah berhasil berdiri, dia
melangkahkan kakinya untuk meneruskan perlombaan, hingga akhirnya dia berada di samping anak yang berada di posisi keempat. Dia melewati anak yang di posisi keempat. Dia terus melakukan langkah-langkah berikutnya. Ketika dia melakukan berikutnya berhasil mencapai tujuan pertama, ternyata ada tujuan selanjutnya yang ingin dicapai, yaitu dia ingin untuk melewati lawannya yang ada di posisi ketiga. Begitu juga dengan dia berhasil berada di posisi kedua dengan melewati lawannya di posisi kedua, hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya dia berada di posisi kedua, tepat berada di posisi yang akan menjuarai perlombaan itu. Karena jaraknya antara posisi kedua dengan posisi pertama posisi pertama dengan posisi kedua ini lumayan jauh, maka anak yang jatuh ini tetap melangkah, dia tidak patah semangat, hingga akhirnya di lap terakhir dia berhasil menyamai anak yang berada di posisi pertama dan dia melewati posisi pertama sehingga dia berada di posisi pertama. Akhirnya di cerita itu disampaikan dia mendapatkan juara pertama dengan piala, sertifikat, dan biaya yang diberikan oleh panitia lomba. Juara pertama itu dia dapatkan karena memang usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang mungkin awalnya itu sederhana, tapi dia berkembang hingga akhirnya menjadi juara. Sebenarnya itu pernah saya rasakan ketika saya itu mau jogging pagi-pagi setelah melakukan kegiatan rutin di pagi hari. Saya ingin jogging. Di satu waktu saya ingin jogging, yang dipikirkan pertama kali itu adalah nanti saya jogging itu mau berapa kilometer ya, mau 3 kilo, mau 4 kilo, 6 kilo. Ketika memikirkan itu, entah kenapa badan saya, perasaan saya, pikiran saya itu merasa malas untuk melakukan jogging itu. Akhirnya tidak terjadi. Akhirnya melanjutkan tidur ya, karena pada saat itu libur. Di beberapa waktu selanjutnya di hari yang lain itu saya sama ingin jogging, tapi yang dilakukan berbeda, step by step ya. Yang dilakukan saya itu adalah ketika selesai melakukan kegiatan pagi, saya itu kayaknya kalau misalnya duduk di pintu itu enak deh. Jadi duduk di pintu, sepatu saya kan di depan pintu tuh, saya lihat ke sepatu tuh, kayaknya kalau misalnya pakai sepatu kayaknya bisa deh saya lakukan gitu kan ya. Akhirnya saya lakukan, pakai kaos kaki, saya pakai sepatu, saya duduk melihat sepatunya. Kok kayaknya saya ini sudah pakai sepatu, tapi kenapa saya kok nggak jogging, kok nggak olahraga, kan eman ya. Nah dari sana baru saya memiliki keinginan untuk melakukan olahraga jogging. Ketika melakukan jogging, ternyata perasaan malas, perasaan capek yang muncul awal-awal itu tidak muncul kembali, bahkan enjoy terhadap kegiatan yang dilakukan. Karena memang setelah itu badan saya merasa lebih bugar kembali. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, memang berbeda-beda caranya. Ada yang seperti saya step by step sehingga akhirnya bisa jogging. Ada juga yang mungkin
seperti anak ini ya, sama seperti saya juga, step by step. Ada juga yang lainnya mungkin yang ketika ingin sesuatu, seperti dalam bukunya 5 detik miliknya siapa itu? Ini The 5 Second Rule miliknya Mel Robbins ya. The 5 Second Rule miliknya Mel Robbins itu melakukan sesuatu dengan cara secara langsung. Dia berhitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung kerjakan. Ada yang seperti itu juga. Jadi kalian yang mana? Kalian sendiri yang memahami diri kalian. Memang tidak bisa mungkin langsung bisa, tapi berproses itu adalah satu hal yang penting. Mungkin itu video kita kali ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.